Udah mulai. Mulai tak? Aduh. Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang semangat nih. Sekali lagi. Semuanya menjawab dong, jangan hanya satu dua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Oke ya, semoga kalian hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, baik anak-anakku sekalian semua. Sebelum kita masuk ke materi ya, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingatkan lagi bahwa selalu Bapak ingatkan di Google Classroom juga, di masa pandemi COVID-19 ini kalian harus selalu untuk menjaga kondisi ya, jaga kesehatan kalian, jaga pola makan kalian, jangan makan makanan yang sembarangan ya, makanlah makanan yang bergizi, dan jangan lupa untuk selalu berolahraga ya, karena dengan olahraga badan kalian akan bugar, akan sehat ya, dan imun kalian nanti akan terjaga, akan bagus ya. Nah, nanti kalau imun kalian bagus ya, insya Allah virus yang berbahaya ini tidak akan menjangkit ke tubuh kalian. Kalau misalnya kalian terjangkit juga, kalau imunnya bagus ya, virus itu akan mati dengan sendirinya. Oke ya. Oke anak-anak, sekarang kalian siapkan alat tulisnya, buku ya, pulpen, dan silakan nanti kalian catat apabila ada yang perlu kalian catat, yang menurut kalian penting silakan catat, dan siapkan LKS karena nanti materinya Bapak ambil dari materi LKS ya, tentang kebugaran jasmani. Sudah disiapkan belum anak-anak? Sok, ambil dulu LKS-nya. Nanti buka halaman 33 ya. Tentang latihan kebugaran jasmani dan aktivitas senam. Tapi aktivitas senam tidak dibahas hari ini. Mungkin nanti pertemuan berikutnya. Yang akan kita bahas sekarang tentang kebugaran jasmani. Oke, silakan disiapkan dulu LKS-nya. Sudah? Sudah belum? Anak-anak? Sudah siap? Sudah ya? Oke, kalau siap, Bapak minta selama pembelajaran nanti kalian fokus ya, jangan mikirin yang kemana-mana dulu lah. Fokus ke pembelajaran kali ini ya, nggak lama lah, hanya paling kurang lebih 30 menit atau 40 menit. Oke ya. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita awali dengan doa dulu. Ya, semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan diberikan manfaat. Yuk, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke. Sekarang kita masuk ke materi. Langsung. Oke, tunggu sebentar ya. Ya, pada pertemuan kali ini
kita akan membahas tentang aktivitas kebugaran jasmani. Ya, tujuan pembelajarannya untuk memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi. Jadi kalian nanti diharapkan untuk mampu memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani ya, yang terkait dengan keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi. Jadi diharapkan kalian mampu memahaminya nanti. Ya, apa itu kebugaran jasmani? Coba, ada yang bisa jawab tidak? Silakan. Siapa yang mau mencoba menjawab? Apa itu kebugaran jasmani? Silakan. Nggak apa-apa, jawab aja. Yang berani menjawab, nanti Bapak kasih tanda nih. Sebelum Bapak bahas, Bapak minta kalian menjawab dulu tentang kebugaran jasmani. Fajrina? Fajrina mau menjawab? Silakan, siapa yang mau mencoba menjawab? Tidak ada yang mau? Ayolah, jangan takut, nggak apa-apa, jawab aja. Siapa? Dimitri, Pak. Oh, Dimitri kelas 8B ya? 8B. Oke. Silakan Dimitri, coba. Suatu kemauan seseorang untuk melakukan tugas atau kegiatan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan atau kesulitan yang masih membutuhkan kesadaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan pada diri. Ya, betul. Bagus. Oke, jadi kebugaran jasmani. Nah, ini jawaban Bapak ya. Kalau tadi Dimitri jawaban dari buku itu. Tapi nggak apa-apa. Ini jawaban dari Bapak nih, Bapak tambahin sedikit ya. Kebugaran jasmani adalah suatu kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti ya. Jadi kebugaran jasmani itu seseorang dapat dikatakan memiliki kebugaran jasmani yang bagus itu apabila dia mampu melakukan aktivitas ya, terutama aktivitas olahraga ya, dalam waktu yang lama ya, tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jadi kalau seorang memiliki kebugaran yang bagus, dia berolahraga atau melakukan aktivitas yang lama, capek pasti, tapi capek tidak berlebihan ya. Kalau yang tidak memiliki kebugaran jasmani yang bagus pasti capek, olahraga sebentar aja pasti lelah dia. Tapi kalau yang bagus tidak terlalu capek, dan masa pemulihannya juga sebentar, tidak perlu lama ya. Misalnya hanya cukup minum, istirahat sebentar, duduk atau jalan, dia bisa kembali sehat lagi atau pulih lagi. Beda dengan yang tidak memiliki kebugaran jasmani, masa pemulihannya mungkin bisa lama ya. Minum 1 gelasnya nggak cukup, 1 galon juga belum tentu cukup, karena dia kebugaran jasmaninya nggak bagus. Oke, paham nggak sampai sini? Paham ya tentang kebugaran jasmani? Oke. Nih. Oke, kita lanjut ke komponen-komponen yang mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani. Ya. Jadi kebugaran jasmani itu ada komponen-komponennya. Yang pertama, komponen kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi. Oke, kita bahas satu persatu tentang komponen kecepatan dulu. Kecepatan. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melatih komponen kecepatan. Nah, yang pertama, oke, silakan kalian sambil melihat LKS ya, karena materi ada di situ. Di halaman 34. Sambil dilihat,
Bapak jelaskan. Oke, yang pertama, lakukan pada awal dari suatu unit latihan atau pada saat otot-otot masih kuat. Ya, jadi untuk melatih kecepatan itu dilakukannya di awal ya, ketika otot-otot kalian masih kuat. Kalau dilakukannya di akhir, ketika setelah berolahraga, terus kamu latihan kecepatan, otot-ototnya sudah lemah, sudah capek. Nah, nanti tidak akan berpengaruh ya terhadap kecepatannya karena ototnya sudah melemah. Karena latihan kecepatan itu harus maksimal. Kemampuan kalian dalam keadaan yang maksimal. Jadi harus dilakukan di awal. Paham ya? Oke, yang kedua, intensitas pada tingkat submaksimal atau maksimal. Nah, intensitasnya atau volume latihannya ya, atau beban latihannya pada tingkat yang submaksimal atau maksimal. Jadi kemampuan kalian semaksimal mungkin kalian melakukan latihan kecepatan. Tidak bisa setengah-setengah. Kalau kemampuannya hanya setengah yang dipakai ketika latihan kecepatan, ya tidak akan berpengaruh. Kecepatan itu harus 100%, kemampuannya maksimal kamu pakai. Makanya latihannya harus di awal, tidak bisa di akhir. Kalau di akhir sudah capek dulu. Nah, lanjut yang ketiga, jarak antara 30 sampai 80 meter dianggap jarak yang baik untuk pembinaan kecepatan. Nah, untuk latihan kecepatan, latihan lari ya, lari sprint, itu jaraknya tidak boleh lebih dari 30 sampai 80 meter. Jangan terlalu jauh. Kalau lebih dari itu masuknya nanti ke daya tahan kecepatan ya, bukan latihan kecepatan lagi. Udah jarak menengah atau jarak jauh nanti. Jadi jaraknya antara 30 sampai 80 meter itu jarak yang dianggap baik untuk pembinaan kecepatan. Ya, jadi jangan terlalu jauh. Lalu jumlah pengulangan antara 10 sampai 16 kali dan terdiri atas 3 sampai 4 seri. Nah, jumlah pengulangannya antara 10 sampai 16 kali. Jadi misalnya kamu lari nih, latihan kecepatan jaraknya 50 meter, misal. Nah, jarak 50 meter itu kalian lakukan pengulangan sebanyak 10 atau 10 sampai 16 kali. 10 kali boleh lah. Kalian lakukan lari 50 meter sebanyak 10 kali. Terus dengan intensitasnya yang maksimal, 100% kemampuan kamu keluarkan di situ. Dan terdiri atas 3 sampai 4 seri. Jadi 10 kali kamu lari 50 meter itu baru 1 seri ya. Nah, itu lakukan sebanyak 3 seri atau 4 seri. Berarti kalau misalnya 10, 1 seri 10 kali 3 berarti 30 kali kamu lari. Ya, memang capek. Latihan kebugaran jasmani itu memang capek. Untuk mencapai tingkat kebugaran jasmani itu memang perlu perjuangan dan kerja keras ya. Dan doa orang tua. Paham nggak sampai sini tentang pengulangan? Paham ya? Jadi harus banyak pengulangannya supaya kebugaran jasmani kalian meningkat. Kalau hanya sebentar ya nggak berpengaruh ya terhadap kebugaran jasmani kalian nanti. Oke, lanjut yang kelimanya belum. Waktu istirahat antara pengulangan 1 sampai 3 menit, waktu istirahat antar seri 6 menit. Nah, ini maksudnya 10 kali pengulangan nih. Nah, kamu lari 50 meter 1 kali pengulangan itu istirahatnya 1 sampai 3 menit. Misalnya istirahat 2 menit. Setelah 2 menit kamu lari lagi 50 meter lagi dengan kecepatan penuh. Ya. Udah istirahat lagi. Lari lagi terus sampai 10 kali. Udah 10 kali 1 seri selesai ya. Untuk masuk ke seri berikutnya istirahatnya 6 menit. Ya, boleh kamu istirahat agak lama 6 menit. Setelah 6 menit lari lagi. 10 kali lagi. Terus begitu ya. Sampai 3 atau 4 seri. Kalau nggak kuat sampai 4 seri ya 3 seri saja. Paham ya? Capek, pasti capek. Kebugaran jasmani itu capek. Perlu kerja keras dan apa tadi? Dan semangat ya, latihannya tidak boleh setengah-setengah. Oke, tentang kecepatan ada pertanyaan tidak?
Anak-anak? Anak-anak? Ada pertanyaan tentang kecepatan? Paham ya? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak kita lanjut ke komponen yang kedua, komponen kelincahan. Kelincahan itu apa sih? Coba ada yang mau menjawab lagi? Kelincahan. Ayo. Cok. Sebutkan nama dan kelas. Siapa nih? Ini siapa nih yang ngomong? Siapa? Nuha. Nuha kelas 8 8B. Sebentar, Nuha. Oh ya. Oke, ulang Nuha, coba apa jawabannya? Kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah gerakan dengan cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Iya, betul. Jadi kelincahan itu adalah kemampuan seseorang untuk mengubah gerakan dengan cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Ya, jadi mampu merubah arah gerakan dengan cepat dan tanpa kehilangan keseimbangan. Itu kelincahan. Oke, bentuk-bentuk latihan keseimbangan dapat dilakukan dengan kok keseimbangan, kelincahan. Bentuk-bentuk latihan kelincahan itu dapat atau yang umum dilakukan untuk meningkatkan kelincahan seseorang adalah satu, ini bentuk-bentuk latihannya nih. Satu, latihan mengubah gerak tubuh arah lurus atau biasa disebut dengan shuttle run. Nah, ini salah satu bentuk latihan untuk melatih kelincahan. Latihan mengubah gerak tubuh arah lurus, shuttle run. Nah, cara melakukannya, tuh lihat gambar yang di halaman 35 paling atas. Nah, itu gambar orang sedang lari shuttle run ya. Caranya lari bolak-balik sebanyak 6-8 kali dilakukan dengan secepat-cepatnya. Mister, masih kelincahan. Lari bolak-balik ya sebanyak 6-8 kali dilakukan dengan secepat-cepatnya. Nah, kamu lari lurus ya, jaraknya misalnya 10 meter dari titik A ke titik B, lari cepat. Udah nyampe titik B, dengan cepat kamu merubah arah kembali lagi ke titik A. Nah, dengan kecepatan penuh. Nah, begitu terus bolak-balik sebanyak 6-8 kali. Ya, itu untuk melatih kelincahan. Nah, bentuk latihan yang kedua, lari bolak-balik atau lari zigzag. Ya, lari zigzag atau lari berbelok-belok. Nah, tujuan lari zigzag adalah melatih tubuh bergerak dengan berlari pada arah yang berkelok-kelok. Cara melakukannya, lakukan lari kelok-kelok dengan cepat. Lakukan 2-3 kali di antara beberapa titik. Nah, itu ada gambar lagi tuh yang di halaman 35. Itu gambar orang sedang lari zigzag ya. Arahnya belok-belok. Kalau tadi shuttle run itu arahnya lurus. Balik arahnya juga lurus. Tapi kalau zigzag itu belok-belok ya. Lakukan dengan cepat. Lari kanan, belok kiri, belok kanan terus gitu. Ya, lakukan 2-3 kali. Nah, jarak setiap titiknya di sekitar larinya itu 2 meter ya. Untuk lari zigzag dari titik A ke titik B itu hanya 2 meter, tidak lebih. Jangan terlalu jauh. Oke, paham ya untuk zigzag? Nah, sekarang bentuk latihan yang ketiga, latihan mengubah posisi tubuh jongkok berdiri atau squat thrust. Nah, ini bentuk latihan yang ketiga nih untuk melatih kelincahan. Squat thrust ya. Tujuannya adalah melatih mengubah posisi tubuh dari jongkok ke berdiri
Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Tuh, ada lagi gambarnya tuh. Lihat, sambil dilihat gambarnya. Langkah yang pertama, jongkok sambil menumpukan kedua lengan di lantai. Ya, yang kedua, pandangan ke arah depan. Yang ketiga, lemparkan kaki ke belakang sampai lurus dengan sikap badan terungkap dalam keadaan terangkat. Nah, jadi jongkok, lalu kakinya lempar ke belakang, lurus ya. Nah, setelah dilempar ke belakang, tarik kembali kedua kaki ke dalam, kemudian kembali ke tempat semula. Nah, begitu seterusnya. Itu adalah latihan squat thrust. Bisa ya? Oke, yang keempat, latihan kelincahan bereaksi. Latihan kelincahan bereaksi. Tujuannya melatih kelincahan dalam melakukan suatu reaksi gerakan. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Pertama, berdiri dengan sikap ancang-ancang, kedua lengan di samping badan dengan siku bengkok. Perhatikan aba-aba peluit. Nah, bunyi peluit yang pertama, lari ke depan secepat-cepatnya. Ada peluit pertama, kamu lari cepat ke depan. Bunyi peluit kedua, lari mundur secepat mungkin. Ya, kamu lari ke depan, begitu ada peluit kedua, mundur. Mundur juga dengan cepat juga. Ada peluit ketiga, lari ke samping kiri. Larinya ke kiri, ya, kiri. Nanti ada peluit keempat, lari ke samping kanan. Lakukan dengan cepat juga. Ya, ini untuk latihan kelincahan bereaksi. Jadi reaksi ketika mendengar bunyi atau mendengar aba-aba. Peluit pertama kamu lari ke depan dengan cepat. Begitu ada peluit kedua, kamu mundur juga dengan cepat. Peluit ketiga, lari ke samping kiri dengan cepat juga. Peluit keempat, samping kanan. Nah, itu tujuannya untuk melatih kelincahan bereaksi. Ya. Oke, sampai sini paham tidak? Tenang kelincahan? Ada pertanyaan? Anak-anak? Ada pertanyaan tidak? Paham ya? Sambil dilihat ya, LKS-nya sambil dilihat. Di situ lengkap, ada gambarnya, ada penjelasannya. Kalau tidak sambil melihat gambar, sulit nanti membayangkannya. Makanya LKS-nya harus kamu siapkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke komponen yang ketiga, yaitu komponen keseimbangan. Coba keseimbangan, ada yang mau menjawab? Apa itu keseimbangan? Siapa? Siapa? Nabila Zakia? Nabila Zakia ya? Oke. Silakan. Keseimbangan adalah salah satu komponen aktivitas jasmani yang wajib dimiliki oleh setiap orang dengan level tertentu. Ya. Keseimbangan adalah, ulangi Nabila. Salah satu komponen aktivitas yang dimiliki oleh orang dengan level tertentu. Kurang tepat jawabannya, Nabila. Coba ada jawaban lain. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan suatu posisi, status, atau dinamis. Ya, boleh. Tapi ada yang lebih lengkap lagi. Coba. Tadi siapa tadi? Hilal Pak dari 8A Pak. 8A, Hilal. Coba ada yang mau coba jawab lagi? Yang lebih lengkap. Sedikit lagi padahal tadi. Oke, keseimbangan. Keseimbangan adalah ya kemampuan untuk mempertahankan
menunjukkan keseimbangan dalam kaitannya dengan gravitasi bumi, baik dalam situasi statis maupun dinamis. Situasi statis berarti situasi yang tidak bergerak ya. Kamu diam, berdiri dengan satu kaki misalnya. Nah, bisa seimbang tidak? Nah, itu keseimbangan yang statis, jadi tidak sambil bergerak. Diam di tempat. Nah, kalau dinamis berarti sambil bergerak. Ya, keseimbangannya sambil bergerak. Misalnya sambil jalan di satu garis lurus, nah kamu bisa seimbang nggak di situ? Kalau kamu jatuh berarti belum seimbang. Tapi kalau bisa seimbang di garis lurus, tidak jatuh, berarti tingkat keseimbangannya bagus. Ya, itu dinamis sambil bergerak. Oke, bentuk-bentuk latihan keseimbangan. Nih, satu, berdiri dengan satu kaki. Tuh, lihat di halaman 36 ada gambarnya. Ya, berdiri dengan satu kaki. Cara melakukannya, berdiri tegak, kedua tangan direntangkan ke samping. Ya, angkat kaki kanan lurus ke depan dengan kaki kiri posisi jinjit. Nah, tahan selama beberapa saat, lalu kembali ke sikap semula. Lakukan secara bergantian dengan kaki kiri. Nah, itu salah satu cara melatih keseimbangan dengan berdiri satu kaki. Lalu yang kedua, jongkok dengan satu kaki dan kaki yang lain lurus ke depan. Nah, kamu jongkok, satu kakinya luruskan ke depan, satu kaki sebagai tumpuan. Tahan beberapa detik, ya. Kaki yang tumpuannya posisinya jinjit, ya. Jangan lapak semua ke tanah, tapi jinjit. Nah, tahan beberapa detik, itu untuk melatih keseimbangan juga. Lalu yang ketiga, duduk mengangkat kedua kaki. Tuh, seperti gambar yang di halaman 36. Duduk selonjor, kedua kaki lurus dan rapat. Kedua lengan direntangkan ke samping. Angkat kedua kaki ke atas perlahan-lahan. Ya. Kedua kakinya angkat perlahan-lahan ke atas. Tahan selama beberapa saat. Nah, badannya juga tidak nempel ke lantai. Jadi, kedua kaki ngangkat, badan juga ngangkat. Yang sebagai tumpuannya adalah apa? Pantat ya, sebagai tumpuannya. Tahan beberapa detik. Itu juga untuk melatih keseimbangan. Lalu yang keempat, gerakan meniti titian. Nah, ini gerakan meniti titian ini melatih keseimbangan dengan dinamis ya. Ini karena dengan bergerak. Kalau 3 latihan yang tadi itu statis, tidak bergerak, hanya di tempat. Nah, untuk meniti titian ini dinamis. Tuh ada gambarnya tuh. Itu gambar atau alat titian ya. Halaman 37. Berdiri tegak lalu naik ke balok titian. Kamu naik di situ. Kedua tangan direntangkan ke samping. Berjalan ke depan dengan kaki jinjit. Berjalan. Di balok titiannya kamu jalan. Dengan kaki jinjit. Lalu berjalan ke belakang mundur dengan kaki jinjit juga. Jadi kamu maju, mundur, terus begitu. Untuk melatih keseimbangan. Nah, yang terakhir kembali ke sikap semula. Paham ya? Paham nggak? Anak-anak? Ya, jadi kalau keseimbangan yang statis itu apa tadi? Yang tidak bergerak. Kalau dinamis? Dinamis yang bergerak. Ya. Contoh latihannya itu yang di balok titian ya, sambil berjalan di situ. Oke, lanjut. Lanjut ke komponen yang keempat, yaitu
komponen koordinasi. Mister. Komponen yang terakhir atau komponen yang keempat yaitu koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara efektif. Ya, jadi koordinasi itu menggabungkan beberapa gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal. Jadi misalnya dua gerakan digabungkan jadi satu gerakan, itu koordinasi, ya, penggabungan. Nih, latihan koordinasi dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Mendorong bola ke dinding. Nah, nih mendorong bola ke dinding. Itu di situ ada gerakan apa saja? Coba jawab. Penggabungan antara gerakan apa? Tuh ada gambarnya tuh. Di halaman 37. Penggabungan antara apa coba? Gerakan menangkap bola dan mendorong bola. Ayo coba dilihat gambarnya. Kan jelas itu. Megang bola atau menangkap bola dan mendorong bola. Ya, itu dua gerakan yang digabungkan menjadi satu pola gerakan. Lalu yang kedua, mengoper bola beruntun. Tuh, lihat gambarnya. Sambil dilihat gambarnya ya, biar ada bayangan kamu ya. Mengoper bola beruntun. Nah, ini ada dua gerakan juga yang digabungin jadi satu. Gerakan apa saja? Coba jawab. Anak-anak. Udah ngobrol? Anak-anak. Ayo, ada dua gerakan yang digabungkan jadi satu tuh di mengoper bola beruntun. Gerakan menangkap dan mengoper, ya. Gerakan menangkap dan mengoper bola. Jadi dua gerakan digabungkan menjadi satu pola gerakan, disebut koordinasi, ya. Koordinasi juga perlu dilatih, ya. Kelihatannya mudah tapi perlu dilatih. Kalau tidak dilatih nanti ya sulit juga melatih koordinasinya. Oke, ada pertanyaan tidak anak-anak? Sampai sini? Paham? Paham? Jadi komponen-komponen untuk melatih kebugaran jasmani itu ada apa saja tadi? Yang pertama komponen kecepatan. Terus? Kelincahan. Terus? Keseimbangan dan koordinasi. Sebenarnya masih ada lagi. Ya, sebenarnya masih banyak lagi komponennya, cuman yang dipelajari di kelas 8 itu hanya 4 komponen tadi, ya, kecepatan, kelincahan, keseimbangan dan koordinasi. Sebenarnya masih ada lagi, ada daya tahan, ada kekuatan, ya. Kekuatan itu sudah dipelajari kalian waktu di kelas 7, ya. Di kelas 8 kekuatan sudah tidak dipelajari lagi. Daya tahan nanti di kelas 9 ada. Ya, jadi komponennya banyak. Ya, untuk melatih kebugaran jasmani itu perlu kerja keras, ya, dan semangat juang yang tinggi. Latihannya pasti capek. Kalau nggak capek ya nanti kebugaran tidak akan meningkat. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan tidak? Tidak ya? Oke, kalau tidak, kalau sudah paham, silakan nanti soal latihan yang di LKS kamu kerjakan ya. Yang di halaman berapa nih? Halaman 41.
sampai halaman 43. Waktu itu sudah disuruh kerjakan ya? Yang ini, udah belum? Sudah? Bagian A doang, Pak. Ya, waktu itu bagian A aja. Sampai C ah. Sampai bagian C. Oh, belum ya? Kalau belum lanjutkan sampai bagian C. Kalau belum, kalian lanjutkan sampai bagian C. Kalian kerjakan, nanti di akhir semester LKS kalian kumpulkan semua. Kerjakan langsung di LKS-nya saja. Oke? Halaman 41 bagian A sampai bagian C sampai halaman 43. Kamu kerjakan, nanti di akhir semester LKS ini akan dikumpulkan sebagai nilai tugas nanti ya, nilai tambah kalian untuk menambah nilai tugas. Oke, kalau sudah, kita cukupkan sekian pembelajaran kali ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Ya. Oke, Bapak ingatkan lagi, kalian di masa pandemi COVID-19 ini harus selalu jaga kondisi ya. Atau 3M. Nah, 3M jangan lupa tuh. Mencuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Ya. Oke anak-anak. Oke, kalau sudah, Bapak cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.